Qin Yichen segera memerintahkan. Zhao Wuling, ikuti aku untuk melihat Ares, Dewa Perang, dan aku akan menyiksa diriku sendiri. Keduanya mundur selangkah lagi dan menggunakan portal untuk datang ke orang percaya yang paling dekat dengan kuil Dewa Pertempuran, dan kemudian mereka berjalan pergi. Setelah mendengar berita itu, Ares, Dewa Perang, bergegas kembali sesegera mungkin. Melihat bahwa Qin Yichen tidak setenang sebelumnya, dia bingung. Apa yang terjadi? Qin Yichen sedikit mengangguk. Kemarin, Wuming memberimu seorang tahanan. Aku ingin bertemu orang ini. Ares, Dewa Perang, mengangguk dengan senyum cerah di wajahnya, datang ke sisi Qin Yichen dan mengobrol dengannya. Athena tidak melakukan apapun padamu, kan? Itu bukan saudaraku. Aku tidak ingin menyelamatkanmu. Itu karena semboyanku. Jangan pukul wanita. Jangan menatapku seperti ini. Aku benar-benar tidak melakukannya. Jika kamu membiarkanku melawan Athena, aku memiliki setidaknya 60% peluang untuk menang. Qin Yichen terdiam. Bisakah Anda tidak membicarakan ini di depan pengikut saya? Saya sangat malu. Dia mengangkat tangan Ares, Dewa Perang, dan Qin Yichen terbatuk ringan. Itu saja, Wuming belum mendengar kabar dari Anda sejak dia mengucapkan selamat tinggal kepada Anda kemarin. Saya curiga dia melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk dihadapi, jadi saya ingin mencari tahu dari orang yang dia berikan kepada Anda untuk melihat apakah saya dapat menemukannya. Apapun. Petunjuk. Ares, Dewa Perang, membeku sesaat dan menepuk kepalanya. Ksatria hitam itu, cepat bawa tahanan itu ke sini, tapi untungnya dia tidak membunuhnya. Saya hanya ingin tahu, bagaimana Wuming bisa memberi saya tahanan. Tetapi sekarang saya pikir Wuming harus menggunakan metode ini untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Menjadi begitu dipercaya oleh orang percaya, kamu bisa melakukannya seperti Feng. Qin Yichen tidak berniat bercanda dengan Ares, Dewa Perang, dan hanya menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, kamu bisa mencari tahu sendiri. Tidak lama kemudian, kuda hitam datang dengan tahanan yang telah disiksa sampai pingsan, dengan sedikit permintaan maaf tertulis di wajahnya. Saya tidak tahu apakah dia adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh Wuming, dan saya akan menyiksanya untuk mendapatkan informasi. Pada saat ini, mata Fulu sudah terganggu, dan dia tampak tersesat. Ares, Dewa Perang, sedikit malu. Feng, jika kamu memberiku 1 hari lagi, aku jamin dia akan bisa pulih seperti sebelumnya. Ares, Dewa Perang, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Jika Qin Yichen benar-benar berpikir bahwa dia telah kehilangan bawahan karena tindakannya yang ceroboh, dia akan sangat menyesal. Selama sebulan di kapal terbang, Ares, Dewa Perang, melihat beberapa tindakan mereka di matanya. Meskipun orang tanpa nama ini tidak memiliki kinerja bermata dua, sebagai pengawal pribadi Qin Yichen, ia tidak membutuhkan kinerja yang mempesona. Anda hanya perlu bersabar dengan tubuh Qin Yichen. Sekarang tampaknya Wuming adalah penjaga yang tidak memenuhi syarat, kecuali untuk apa yang terjadi kemarin. Saat ini, satu-satunya petunjuk mungkin terputus di tangannya sendiri. Ares, Dewa Perang, menjelaskan dengan cepat. Aku punya cara untuk membuatnya pulih, dan terserah padamu untuk menghadapi siksaan saat itu. Mendengar permintaan maaf yang tulus dari Ares, Dewa Perang, Qin Yichen tidak terlalu peduli, dan menangkap para tahanan sesuka hati. Tidak masalah, kamu bisa menyerahkan orang ini kepadaku. Mengatakan itu, tanpa menunggu Ares, Dewa Perang, setuju, dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala tawanan. Saat energi spiritual menembus ke dalam pikiran lawan, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Qin Yichen. Tidak lama kemudian, tahanan itu meninggal, dan hanya Qin Yichen yang mengerutkan kening. Dalam ingatan tawanan, Qin Yichen menemukan jebakan di ingatannya. Mampu masuk ke sini dan melakukan sesuatu untuk tuan di belakang mereka bukanlah orang besar yang dapat dipercaya. Mungkin dia tidak akan melakukan sesuatu. Kenangan itu terlihat nyata, tapi tidak banyak yang bisa dipercaya. Ada kekosongan yang tak terhitung jumlahnya pada saat-saat kritis. Tidak peduli seberapa besar Qin Yichen, tidak mungkin untuk mempercayai hal ini. Setelah memikirkannya, Qin Yichen memikirkan bagian tentang Matt dalam ingatannya. Setelah ragu-ragu sebentar, Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Sepertinya anak ini telah diajar dengan baik olehku, dan terkadang itu menjadi beban. Matt mengambil alih masalah kali ini, dan jelas dia punya pertimbangan sendiri. Kecuali bahwa dia akan mengikuti intelijen dan menangkap berita orang di belakang, Qin Yichen hampir tidak mendapatkan apa-apa. Selain berita ini, ingatan itu juga terhapus oleh Matt. Kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang di dunia ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku akan mencarinya lagi. Ares, jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat memberitahu aku sesegera mungkin. Setelah itu, Qin Yichen pergi bersama Zhao Wuling. Di aula utama cahaya, Zhao Wuling penuh dengan keraguan. Tuan Light, Wuming ini seharusnya mengkhianati kita, kan? Mengatakan itu, Zhao Wuling langsung menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Pengkhianatan sering dipengaruhi oleh kepentingan,
tetapi Wu Ming tidak melakukan apapun untuk merusak kuil penguasa cahaya, dan dia tidak melihatnya tiba-tiba mewah. Qin Yichen perlahan menggelengkan kepalanya. Sampai kebenaran keluar, saya tidak bisa hanya meragukan dan berspekulasi apa tujuannya. Sekarang Zhao Wuling, Anda telah memobilisasi beberapa orang untuk saya. Saya membutuhkan mereka untuk memeriksa keaslian beberapa berita. Ada sesuatu yang istimewa tentang hal-hal tanpa nama, dan kemungkinan dia mengkhianatiku hampir nol. Setelah berbicara dengan ringan, Qin Yichen berjalan ke ruang terlarang dengan tangan di punggungnya. Matt tidak bisa mengkhianatinya. Qin Yichen tahu ini dengan sangat baik. Sebagai orang yang memberontak melawan Zeus, diterima kembali oleh dirinya sendiri, dan bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Mustahil untuk mengkhianati kuil penguasa cahaya lagi. Kalau tidak, sepertinya bukan cara Matt yang bisa berakting begitu lama. Qin Yichen benar-benar tidak punya pilihan selain menunggu orang percaya menyampaikan informasi kepadanya. Saat Qin Yichen memasuki ruangan terlarang, seluruh kuil penguasa cahaya menjadi aktif. Mencari di bidang bintang yang ditunjukkan oleh Qin Yichen, jarak antara bidang bintang ini sangat jauh, dan tidak ada keteraturan sama sekali. Jika Anda tidak tahu kebiasaan Qin Yichen dalam melakukan sesuatu, dia akan mengira itu hanya pilihan acak olehnya untuk mencoba peruntungannya. Sementara Qin Yichen berkultivasi dan menunggu, waktu berlalu dengan cepat. Sebelum Qin Yichen menunggu berita Matt, dia terlebih dahulu menunggu perintah Zeus. Feng, kamu akan bertemu Hebo di Qinhai besok. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, hari ini akan datang cepat atau lambat. Setelah dengan santai menyetujui utusan itu, Qin Yichen, dengan putus asa, mulai bersiap untuk Hebo yang asal-asalan. Tuan Cahaya, apakah Anda ingin bertemu Hebo? Zhao Wuling yang mendapat kabar adalah yang pertama datang untuk menanyakan kabar tersebut. Bukannya mereka menganggap hal ini berbahaya. Sebaliknya Zhao Wuling berpikir bahwa sejak Zeus telah menghubungkan penguasa cahaya dan Hebo, itu menunjukkan bahwa Zeus menghargai dan mengakui penguasa cahaya. Ini juga menunjukkan dari sisi betapa kuatnya Lord of Light yang mereka ikuti. Bahkan Zeus memiliki sikap menyetujui penguasa cahaya, terutama perjodohan ini, yang artinya patut direnungkan. Karena hubungan antara Heber dan Zeus, Zhao Wuling penuh dengan harapan untuk masalah ini.